mengenal gambaran budaya Nias secara keseluruhan, maka tempatnya di Museum Pusaka Nias. Hal ini bisa dibuktikan dengan peninggalan benda-benda bersejarah yang masih terawat dan tersimpan di tempat ini. Masyarakat yang datang berkunjung di Museum Pusaka Nias, baik masyarakat umum maupun para pelajar yang ingin belajar mengenal budaya Nias secara dekat, maka di sini para pemandu sebagai edukator selalu memberikan pelayanan, penjelasan kepada setiap tamu yang datang melihat dan belajar bukti sejarah budaya Nias. Kepada mereka diberikan pengenalan alat musik tradisional Nias, baik secara teori maupun secara praktek. Karena sebagai generasi penerus, bertanggung jawab untuk melestarikan dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Permen itu ambil itu, makan isinya lalu bungkusannya dibuang kemana? Buang ke belakang. Tidak melihat tongsa. Nah, tidak belajar. Sekarang kita coba panas. Oh. Para edukator mencoba mengajak para pengunjung untuk memberikan tangkapan yang berkaitan dengan musik tradisional Nias. Menurut saya musik adalah sekumpulan suatu irama yang mengandung nada ataupun irama. Iya, betul sekali. Lam. Apa arti musik tradisional? Karena yang kita lihat sekarang ini kan pengenalan dan praktek alat musik tradisional Nias.
Artinya segala sesuatu musik daerah yang ada di daerah kita. Maka musik tradisional itu apa? Nah, kita dengar ya bagaimana cara memainkan alat musik pemberani dari saudari kita Adel Sophia. Laki miti-miti bapak. Nah, miti-miti. Satu-satu. Miti-miti. Lagu segenaki kodamai. Ube balulu nakina. Ube bangai nakina mo. Inati alu ba? Besarkan sananya, percaya enggak? Tidak. Itu dia. Siapa yang percaya? Munculkan. Ada? Tidak percaya. Percaya. Sebelumnya dari mana kamu tahu betul? Emangnya kamu tidak percaya? Tidak percaya? Tidak sekali. Itu khusus dia, tidak sembarangan bambu. Memang banyak jenis-jenis bambu di sini sama kita. Ada hau kan? Tidak hau kan? Ada kaukul dan taul. Tetapi salah satu alat musik yang dikhususkan ini untuk alat musik tutur hau itu adalah kaukul. Suara apa itu? Iya. Nah, udah satu kita dapat ya. Ini ada suara. Tapi kina benar nih warna bodano ini. Ini adiknya oh. Nah benar nih warna telur ada suara. Suara apa itu? Aramba kan? Aramba. Udah dua. Satu lagi ya. Kalau nggak dapat tiga nada suara nanti berarti kita kasih hukum. Alah, tapaluno ya Dani. Suara apa itu? Gendang kan? Gendang. Berarti itu kan. Mana iya kan? Tapi tidak sembarangan kayu dia. Itu terkhusus kayu alat musik doli-doli kaki kayu. Itulah ore. Begini lah ore. Ore lah ore kan. Itu dia. Tapi dulu itu karena masyarakatnya pada saat itu kan masih belum bisa atau masih belum pintar sekali. Belum. Lana ilafan waktu telefon. Maka mereka buat saja alat musik doli-doli kita ini nanti hanya tempat isinya dia. Itu dia. Artinya nasa 5,000.
Nah, itu dia. Saat ada musyawarah atau rapat dalam sebuah kampung, Pak, bagaimana juga cara itu? Oh, iya. Kebakaran atau kemalingan sama. Nah, bagaimana cara memainkannya, Bu? Bisa lah falua, maling, ya udah maling benar. Kau ni panuada. Iya. Mana sih mana? Benar sah. Maling. Ini maling. Digesek ya. Ya, kayak bola. Bukan hanya di daerah luar ada alat musik gesek. Kita teruskan. Ada yang masih belum dipahami, mungkin ada yang masih belum dimengerti. Jadi sekarang kami berikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya di sini ada terkaitan alat musik. Alat musiknya yang bernama ya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana alat musik itu suaranya bisa terbagi menjadi tiga? Apa penyebab? Oke, bagus Bintari, tepuk tangan itu Bintari. Penasaran kenapa bisa menghasilkan 3 suara ini? Kenapa bisa menghasilkan suara canang? Kenapa bisa menghasilkan suara gong? Kenapa bisa menghasilkan suara gendang? Adakah yang bisa menjawab di antara kita ini? Bacaan karena dikaitkan dengan dua perkataan itu dengan cara melakukan tangan dan dipukul dalam. Oke, tepuk tangan itu. Masih ada satu orang lagi yang bisa menentukan, bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita Mintari. Ada? Oke.